Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Ramadan, NIM 2015-158. Sini saya dari kelompok 8 dari komunikasi massa yang akan menjelaskan kembali tentang pengertian dan karakteristik media elektronik. Jadi media elektronik itu adalah media yang proses bekerjanya berdasarkan pada prinsip elektronik dan elektromagnetis. Nah, media elektronik itu menyampaikan berita atau informasi dengan cara mendengarkan suara dan memperlihatkan gambar serta dengan menampilkan proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, dalam media elektronik itu meliputi TV, radio, CD, film, dan juga DVD. Nah, selanjutnya adalah pengertian televisi. Televisi itu apa sih? Televisi itu adalah salah satu media massa yang mempunyai berbagai fungsi. Fungsi televisi tersebut sebagai alat komunikasi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi baik nasional maupun internasional. Nah, bersifat langsung dan nyata serta dapat menyajikan kejadian yang sebenarnya. Jadi memperluas tinjauan kelas melintas berbagai daerah atau berbagai negara, dapat menciptakan kembali peristiwa masa lampau, dapat mempertunjukkan banyak hal yang banyak segi yang beraneka ragam. Banyak yang menggunakan sumber masyarakat, menarik minat anak, tidak dapat diselingi dengan keterangan yang diucapkan sewaktu televisi diputar. Nah, adapun fungsi televisi yaitu fungsi televisi yang pertama itu adalah penerangan atau yang disebut dengan the information function. Dan yang kedua adalah fungsi pendidikan. Dan yang terakhir adalah fungsi hiburan. Dari fungsi televisi tersebut, begitupun televisi mempunyai jenis-jenisnya. Jenis televisi itu terdiri dari televisi tabung, yang dimana televisi tabung itu di televisi zaman dahulu ya. Begitupun yang kedua ada plasma TV. Dan yang ketiga ada LCD TV, dan yang keempat ya mungkin di zaman sekarang LED TV ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pengertian dan sejarah radio. Ya, mungkin radio ini, yang dimaksud radio itu adalah salah satu jenis media massa arah yang berperan untuk menyampaikan pesan berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan yang lumayan luas. Perkembangan radio itu sebagai media massa lalu berkembang di beberapa negara, diawali dari Amerika Serikat dengan mengembangkan penemuan Marconi oleh Dr. Lee de Forest pada tahun 1906. Karena itu pula dijuluki the father of radio. Nah, sejak pada saat itu radio di AS, di Amerika Serikat, mulai mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada bulan Maret 1923 telah berdiri 556 stasiun radio. Coba bayangin 556 radio, begitu banyak ya. Nah, baru pada tahun 1926 berdirilah NBC atau yang disebut dengan National Broadcasting Radio. Nah, sebagai badan siaran radio yang luas dan besar, lalu muncul pesaingnya yaitu CBS yang disebut dengan Columbia Broadcasting System. Nah, radio juga mempunyai jenis-jenis. Jenis-jenis radio itu apa sih? Jenis-jenis radio itu ada 3 jenis radio. Yang pertama itu radio publik, yang dimana radio publik ini
biasa disebut radio pemerintahan, merupakan radio yang dipegang penuh oleh bagian pemerintahan. Dan yang kedua itu radio swasta, yang dimana radio swasta ini dimiliki oleh dan dikelola oleh perorangan yang sifatnya komersial. Dan yang terakhir adalah radio komunitas. Radio komunitas ini biasanya yang dipegang bersama-sama dalam komunitas tertentu. Selanjutnya itu adalah film. Film itu apa sih, Kak? Film itu secara harfiah, film atau bisa disebut sinema berupa rangkaian gambar hidup atau bergerak. Sering juga disebut movie. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, film dapat diartikan dalam dua pengertian. Film merupakan selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif yang akan dibuat potret, atau untuk tempat gambar positif yang akan dimainkan di bioskop dan televisi. Nah, yang kedua, film diartikan sebagai lakon atau cerita yang bisa disebut dengan gambar hidup. Adapun jenis-jenis film nih. Jenis-jenis film itu yang pertama film cerita atau bisa disebut kita ada fiksi. Dan yang kedua adalah film non cerita. Yang tadi kan film cerita ya fiksi, berarti ini yang kedua non cerita berarti non fiksi. Nah, film yang mengambil kenyataan sebagai subjeknya. Film non fiksi terbagi menjadi dua kategori, yaitu film faktual dan film dokumenter. Ya, mungkin kalau film dokumenter contohnya di film-film terbaru yang dari Thailand ini ya, yang berjudul film dokumenter yang serem. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang salah mohon diperbaiki. Bila ada yang salah itu dari diri saya pribadi, atau mungkin ada kelebihan itu dari yang di atas. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.